Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai agenda pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Dinas Bapak Purwadi Hasan Estono Esbud MSC, kepada Subkoordinator Penataan Tata Ruang dan Pemakaran Tata Ruang Bapak Doni Handono STMM, kepada Kang Andri juga, kepada Teh Gina dan teman-teman yang berada di sini. Sedikit menjelaskan mengenai agenda pada hari ini adalah pemaparan laporan buku fakta dan analisis program magang studi independen bersertifikat Direktorat Jenderal Tata Ruang Inspiring yang berpenempatan di Kabupaten Kuningan. Sebelum memulai agenda yang akan dimulai, ini kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aryo Legowo dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Kemudian ada rekan saya Fakhra Anaba Piawai dari Sains Informasi Geografis. Ada Erlinda Fira Artamevia dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan ada Syarifatun Nadia dari Pendidikan Geografi. Kemudian yang di belakang juga ada Rega Syahrul dari Geografi. Kemudian ada Alvin Saputra Lase dari Perencanaan Wilayah Kota. Ada Amelia Puspita Wulandari Perencanaan Wilayah Kota, dan yang terakhir Suci Rahmawati dari Sains Informasi Geografis. Mungkin untuk agenda yang pertama untuk Cilimus harap dipersilakan. Baik. Untuk yang pertama adalah laporan fakta dan analisis RDTR Perkotaan Cilimus. Sedikit mereview mengenai gambaran umum pada wilayah perencanaan. Tujuan awalnya RDTR dibentuk adalah sebagai alat operasional dari RTRW Kabupaten Kuningan. Meskipun masih dalam tahap proses revisi, dalam perumusannya RDTR Cilimus maupun Ciawi kami buat beriringan bersama RTRW yang masih dalam revisi juga, dan sesuai dengan amanat yang ada di RTRW, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis sektor pertanian, pariwisata yang berwawasan lingkungan. Kemudian untuk administrasi dari Perkotaan Cilimus itu sendiri terdapat 5 desa. Ada Salmora, ada Desa Caracas, Cilimus, Bojong, dan Negara Sawetar yang kurang lebih luasnya sekitar 1000,36 hektar. Dan untuk batasnya sendiri yang paling bisa dijadikan sebagai acuannya adalah bagian utara pada Kecamatan Beber. Ada juga atau bisa disebut juga Kabupaten Cirebon sudah masuk, dan bagian selatan itu Kecamatan Jalaksana. Kemudian selanjutnya mengenai fisik dasar dari perencanaan itu sendiri, ada 7 aspek. Yang pertama ada topografi dan kemiringan lereng. Dari 2 data tersebut kami menggunakan data dari Dennas atau biasa lebih familiarnya digital elevasi model. Untuk curah hujan menggunakan perhitungan di Excel melalui mendapatkan data dari BMKG tahun 2022, dan untuk hidrologi melalui aliran sungai. Untuk rawan bencana dari BNPB, untuk jenis tanah dan geologi dari Dinas. Kemudian kita masuk ke bagian fakta dan analisa. Yang pertama adalah mengenai sistem pusat pelayanan. Tujuan dibentuknya sistem pusat pelayanan ini untuk menentukan dari kelima desa yang berada di wilayah perencanaan mana yang menjadi pusat kawasan, yang menjadi subnya. Dan dalam perumusannya itu ada 3 indikator, yaitu yang pertama adalah skalogram dan indeks netralitas.
Perbedaan antara skalogram dan densitas adalah dari segi perhitungan dan penentuan ordo atau hierarki. Kemudian ada kernel density yang menjadi acuannya adalah titik sarana atau toponim sarana yang ada di WP kami. Kemudian dari ketiga hasil tersebut ditemukan hasil bahwa Cilimus menempati posisi sebagai PPK atau pusat pelayanan kawasan. Kemudian untuk Caracas, Bojong, dan Bandorasa sebagai sub pusat pelayanan kawasan, dan untuk Sampora pusat pelayanan lingkungan. Analisis selanjutnya adalah mengenai sistem jaringan jalan, di mana di wilayah ini terdapat 4 kelas jalan, yaitu yang pertama adalah jalan arteri primer. Sebagai contohnya ada Jalan Raya Cilimus dan Jalan Raya Jalaksana. Kemudian jalan kolektor, mohon maaf itu ada sedikit kesalahan, Jalan Lingkar Timur. Kemudian ada jalan lokal primer, Jalan Caracas Ciwutu, dan kemudian jalan lingkungan primer yang ada di seluruh wilayah berencana. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan lahan existing. Penggunaan lahan sendiri ini sebagai data yang cukup kompleks melalui beberapa tahapan pembuatan juga yang kami buat berdasarkan interpretasi citra satelit resolusi tinggi, yang kemudian pada tabelnya juga sedikit kompleks. Kami sedikit simpulkan bahwa yang terluas dari WP Cilimus adalah sawah irigasi dengan luas sekitar 285,95 hektar atau 28,58 hektar, dan paling terkecil adalah bangunan olahraga dengan luas sekitar 0,15 hektar. Kemudian yang selanjutnya adalah simpangan pola ruang dan tutupan lahan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat simpangan yang terjadi antara pola ruang dan tutupan lahan, yang kami buat dengan cara metode tumpang tindih atau overlay. Dan dari hasil tersebut ada 4 simpangan yang terjadi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Desa Sampora, di mana menurut pola ruang di sebagian Desa Sampora itu ada yang dibangun diperuntukkan untuk industri, tapi pada existingnya adalah bangunan permukiman. Selanjutnya analisis tutupan lahan dan runoff atau melihat koefisien limpasan berdasarkan luas dari jenis penggunaan lahan dan intensitas hujan. Untuk limpasan terbesar berada di bangunan permukiman dengan limpasan 5,69 meter kubik per detik. Tapi di WP ini infiltrasi ke dalam tanahnya sekitar 62,6%, di mana kondisi ini masuk ke dalam kategori yang cukup baik. Kemudian selanjutnya analisis kepemilikan lahan. Sebenarnya untuk kepemilikan lahan ini ada 2 faktor yang dapat dilihat dari hasil ini, yaitu yang pertama adalah kepemilikan lahan dan tipe HPP. Untuk kepemilikan lahan sendiri itu kami tidak memiliki datanya karena cukup susah untuk didapatkan. Yang kami punya dan berkoordinasi dengan dinas adalah tipe hak parsial, yang dimana hak milik menjadi yang terluas, seluas 377,2 hektar. Baik, selanjutnya adalah analisis sumber daya alam dan fisik lingkungan. Menurut Permen PU nomor 20 tahun 2007, salah satu tahapan dalam proses penyusunan RDTR adalah analisis fisik lingkungan. Di sini ada yang termasuk pada analisis sumber daya alam, yaitu zona lindung dan zona budidaya. Nah, untuk zona lindungnya sendiri di WP Cilimus ini terdapat didominasi oleh ruang terbuka hijau. Kemudian selain itu juga karena Cilimus ini dilalui oleh banyak aliran sungai, salah satunya adalah Sungai Nari, maka zona lindung di sepadan sungai itu dijadikan zona lindung. Kemudian untuk zona budidayanya sendiri banyak di beberapa titik itu merupakan peruntukan industri. Selain itu juga perdagangan dan jasa itu berada di pinggiran kota ruas jalan utama. Kemudian untuk pemukiman dan atau perumahan itu tersebar di seluruh wilayah perencanaan.
Kemudian untuk selanjutnya adalah satuan kemampuan lahan. Nah, menurut peraturan tadi ada 9 satuan kemampuan lahan yang nantinya akan di overlay atau di analisis lebih lanjut menjadi kemampuan lahan untuk perkembangan lahan. Itu diantaranya ada morfologi, kemudahan dikerjakan, stabilan lereng, stabilan fondasi, tersediaan air, drainase, erosi, limbah, dan juga bencana alam. Untuk selanjutnya adalah analisis kemampuan lahan. Analisis kemampuan lahan ini merupakan output atau keluaran dari penggabungan atau overlay ke-9 SKL yang sebelumnya. Nah, dari 5 kelas yang ada di sini, WP Cilimus sendiri didominasi oleh kelas D dengan luas sekitar 780,9 hektar yang menandakan bahwa kondisi kemampuan pengembangan lahannya itu agak tinggi, berarti cocok untuk dikembangkan sebagai lahan pariwisata, pertanian, industri, permukiman, dan juga perdagangan. Nah, kemudian ada analisis lanjutan dari yang sebelumnya, itu arahan tata ruang pertanian. Nah, di sini analisis tata ruang pertanian itu dari 5 kelas yang ada di WP Cilimus ini didominasi oleh tanaman tahun atau lebih cocok untuk ditanami oleh tanaman setahun. Untuk arahan rasio penutupan di sini didominasi oleh kelas D atau rasio tutupan lahan maksimal itu 30%. Maka seharusnya di WP Cilimus ini tutupan lahannya itu hanya sampai maksimalnya 30%. Ya, selanjutnya itu ada arahan ketinggian bangunan. Untuk arahan ketinggian bangunan ini, apakah di Cilimus ini cocok untuk dibangun bangunan ataukah tidak, atau mungkin cocok untuk dibangun bangunan setinggi apa gitu. Mungkin untuk didominasi di Cilimus ini cocok untuk dibangun bangunan kurang dari 4 lantai gitu. Tidak cocok untuk dibangun bangunan lebih dari 4 lantai. Nah, untuk arahan pemanfaatan air baku sendiri di Cilimus ini sudah dikategorikan baik dalam pemanfaatan air bakunya. Kemudian analisis lanjutannya itu adalah daya dukung untuk permukiman. Dengan menggunakan rumus berikut, kami menghasilkan hasil berupa tabel di mana Desa Bandora Sawetan memiliki daya dukung tertinggi untuk permukiman. Nah, untuk nilai DDPM atau nilai daya dukung permukiman sendiri di setiap desa di wilayah perencanaan Cilimus ini memiliki nilai lebih dari 1, yang artinya di wilayah setiap desa di wilayah Cilimus ini masih bisa menampung penduduk untuk bermukim di wilayah tersebut. Nah, kemudian ada daya tampung penduduk. Itu daya tampung dari hasil analisis yang kami lakukan, jumlah total dari daya tampung di seluruh wilayah perencanaan Cilimus itu 38.232, di mana Desa Cilimus menjadi wilayah dengan daya tampung tertinggi di kelima desa. Nah, kemudian ada analisis sosial budaya di WP Cilimus. Sebenarnya masih banyak budaya yang dilestarikan oleh masyarakat. Namun ada beberapa yang kami tentukan di sini, diantaranya Babarit, Posidah, Calung, dan juga Genjerit Rudat. Namun ada satu budaya di Desa Bojong, itu ada tradisi doa bersama atau yang disebut dengan Kupung Maja. Untuk analisis kependudukan, Perkotaan Cilimus diperoleh jumlah penduduknya pada tahun 2022 sebanyak 29.373 dengan kepadatan rendah, dan untuk laju pertumbuhannya sebanyak 2,84%, dan untuk proyeksi penduduk pada tahun 2042 diperoleh sekitar 46.072 jiwa dan kepadatan penduduknya masih tergolong rendah.
analisis ekonomi dan sektor unggulan. Untuk analisis LQ sendiri digunakan untuk mengetahui tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah. Menurut analisis LQ, perkotaan Cilimus ini peruntukan zona ekonominya bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Dan untuk analisis DLQ, untuk mengetahui potensi di suatu daerah itu berkembang secara cepat atau lambat. Dan di perkotaan Cilimus sendiri perkembangan setiap sektornya cukup seimbang. Pada analisis transportasi, kami memiliki 4 titik jalan yang dijadikan sebagai analisis, yaitu Jalan Mandirancan, Jalan Raya Cilimus, Jalan Raya Bojong Linggajati, dan Jalan Lingkar Timur. Untuk kapasitas jalannya diperoleh yang paling tinggi itu di Jalan Lingkar Timur, yaitu sebesar 3.375 per jam. Untuk laju harian rata-rata di perkotaan Cilimus sendiri itu memiliki tingkat yang berbeda pada hari weekday dan weekendnya. Pada hari weekday, volume kendaraannya diperoleh bahwa Jalan Raya Cilimus ini yang paling tinggi. Volume kendaraannya yaitu pada jam 7 sampai 8 pagi diperoleh sebesar 1.891 kendaraan. Dan pada hari weekend sendiri masih berada di Jalan Raya Cilimus yang masih padat, yaitu pada jam 12 sampai 1 siang dengan volume kendaraan sebanyak 928 kendaraan. Untuk sistem parkirnya sendiri, perkotaan Cilimus itu memiliki sistem parkir halaman. Faktor pergerakan tarikannya berupa lapangan pekerjaan, aksesibilitas, penggunaan lahan suatu tempat. Sedangkan untuk faktor pergerakan bangkitannya berupa pendapatan, kepemilikan kendaraan, serta struktur rumah tangga. Untuk jaringan prasarana sendiri, yang di atas merupakan sebuah peta kebutuhan secara existing di perkotaan Cilimus, dan untuk yang di bawah merupakan sebuah tabel secara proyeksi di perkotaan Cilimus pada tahun 2042. Untuk jaringan air bersih sendiri di perkotaan Cilimus itu pada tahun 2042 membutuhkan sebanyak air hariannya 5.307.494 liter. Untuk kebutuhan jaringan drainase, perkotaan Cilimus membutuhkan 552.864 liter. Dan untuk jaringan persampahan, perkotaan Cilimus pada tahun 2042 membutuhkan sebanyak 2 TPS. Untuk jaringan prasarana perkotaan Cilimus yang di atas merupakan sebuah peta kebutuhan secara existing pada tahun 2022, dan yang di bawah merupakan proyeksi kebutuhan jaringan perkotaan Cilimus pada tahun 2042. Untuk jaringan telekomunikasi sendiri pada tahun 2042 membutuhkan sebanyak 26 BTS, dan untuk jaringan listrik pada tahun 2042 membutuhkan 20.732.400 watt untuk listrik kebutuhan rumah tangga. Dan di perkotaan Cilimus juga memiliki jaringan sumber daya air dan memiliki satu bendungan, yaitu Bendungan Cipuruk yang berada di Desa Bojong, dan 3 embung yang berada di Desa Bandorasa Wetan dan Caracas. Selain itu juga perkotaan Cilimus juga memiliki prasarana lain seperti jalur pejalan kaki dan 2 titik evakuasi yang terletak di Desa Bandorasa Wetan dan Desa Bojong. Baik, berikut adalah data existing sarana yang berada di WP Cilimus. Untuk sarananya sendiri ada beberapa sarana, yaitu sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan jasa, serta sarana pemerintahan.
Gambar tersebut adalah gambar peta jangkauan pendidikan, dan untuk tabel tersebut adalah tabel proyeksi kebutuhan pendidikan pada tahun 2042 yang dan sekaligus tabel kebutuhan proyeksi kebutuhan kesehatan. Nah, untuk peta di sebelahnya yaitu peta jangkauan kesehatan. Di sini juga ada peta jangkauan peribadatan serta peta jangkauan perdagangan dan jasa serta tabel proyeksi kebutuhan 20 tahun mendatang, sarana peribadatan dan sarana perdagangan dan jasa. Untuk analisis We Good and Ground sendiri di wilayah perkotaan Cilimus ini tergolong homogen, dan untuk penggunaan lahannya sendiri didominasi oleh beragam penggunaan lahan yang berupa kawasan permukiman dan kawasan perdagangan, industri, dan lahan pertanian. Untuk aksesibilitas pejalan kaki dan pedestrian di WP ini, jalur pejalan kaki ini sudah cukup baik, terutama di jalan arteri. Mungkin yang belum memadai di sini itu zebra cross. Untuk analisis karakteristik kawasan atau langgam bangunan sendiri, di sini terdiri dari dua jenis, yaitu modern dan tradisional. Untuk analisis ketersediaan dan dimensi pedestriannya sendiri pada wilayah ini, keberadaan jalur pedestrian ini belum tersedia dengan cukup baik. Bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk analisis language-nya sendiri, pada perkotaan Cilimus ini didominasi oleh pertanian, persawahan. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas kegiatan yang banyak itu berupa pertanian. Untuk analisis ketersediaan RTH dan RTNH-nya sendiri sudah memenuhi standar karena sudah lebih dari 20% dari luas wilayah yang ada di perkotaan Cilimus. Berikut gambar analisis wisata kawasan. Ada Tugu Ikan Cilimus sebagai landmark, ada persimpangan sebagai node, ada jaringan jalan sebagai pad, ada jembatan sebagai edge, ada permukiman sebagai distrik di Kecamatan Cilimus. Nah, untuk analisis tata masa dan intensitas bangunannya sendiri, pemanfaatan ruang di sini itu cukup bervariatif. Untuk analisis land value capture sendiri, pertumbuhan di perkotaan Cilimus ini cocok untuk budidaya tanaman palawija, hortikultura, dan pangan. Untuk analisis kebutuhan prasarana dan sarana sesuai standar, di sini prasarana dan sarananya sendiri itu meliputi sistem jaringan air, sistem jaringan air bersih, listrik, telepon, drainase, air limbah, persampahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perkantoran, dan lain-lain. Nah, untuk analisis cagar budayanya sendiri, tepatnya di Desa Bojong ini terdapat sebuah pemakaman bernama Makam Rupemaja. Di sini bangunan ini disebut berpotensi sebagai cagar budaya sekaligus untuk wisata religi. Baik, mungkin cukup sekian pada presentasi dari tim penyusun Cilimus. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk saran, masukan, dan diskusi kami terima. Sebelumnya terima kasih banyak.